Selamat malam saudara, selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki rangkaian informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya di Kompas Malam bersama saya, Nitya Anissa, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi pertama saudara, jumlah perawat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur kini bertambah menjadi 83 orang. Penambahan 9 perawat ini berasal dari beberapa rumah sakit di Surabaya. Salah satu klaster penularan COVID-19 pada perawat adalah klaster Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, di mana pada Maret lalu diadakan pelatihan Tim Kesehatan Haji Indonesia atau TKHI. Di klaster ini, 47 orang dinyatakan positif COVID-19, bahkan 1 orang meninggal dunia. Total hingga saat ini, ada 83 perawat di Jawa Timur yang terpapar COVID-19. DPW PPNI Jawa Timur memastikan akan melakukan edukasi dan memberikan semangat kepada perawat di daerah untuk melawan COVID-19. Perkembangan tenaga perawat yang terkonfirmasi positif memang mengalami suatu tren peningkatan. Dan peningkatan ini ya sebagai dampak juga dari program pemerintah terutama dalam pemeriksaan rapid test maupun PCR yang juga dilaksanakan di berbagai kota kabupaten kota. Dan hampir di berbagai rumah sakit di Surabaya maupun khususnya dan juga di Jawa Timur itu teman-teman perawat yang bekerja di pelayanan ini juga terinfeksi COVID-19. Meski ada penambahan perawat yang terpapar corona di Jawa Timur, tetapi ada pula perawat yang sudah sembuh. Setelah menjalani perawatan intensif, 44 dari 47 perawat di klaster TKHI Asrama Haji Surabaya dinyatakan sembuh dari corona. Untuk mengetahui perkembangan terkini perawat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur, sudah ada jurnalis Kompas TV, Sinta Maulidia. Sinta, bagaimana perkembangan perawat yang terpapar COVID-19 di Jawa Timur? Mengapa yang terpapar justru perawat yang bertugas di ruang non-COVID? Ya, Nintya dan juga saudara, terkait dengan perkembangan dari perawat atau tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19 di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di wilayah kota Surabaya, betul tadi disampaikan bahwa memang bertambah. Jika kemarin ada 74 perawat atau tenaga kesehatan yang terpapar COVID-19, kemudian ini bertambah ada 9 kasus baru, artinya memang untuk saat ini ada 83 perawat yang terpapar COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Artinya bahwa memang perawat-perawat tersebut ini berasal dari sejumlah daerah atau wilayah di Provinsi Jawa Timur. Namun yang terbanyak, lebih dari 50% diantaranya berasal dari wilayah kota Surabaya. Mengingat Surabaya ini saat ini sudah menjadi epicentrum baru, bahkan lebih dari 2.000 pasien positif COVID-19 berada di wilayah Surabaya, sehingga memang yang paling banyak tenaga kesehatan yang terpapar adalah di wilayah Surabaya. Dan mereka berasal dari sejumlah rumah sakit di wilayah kota Surabaya. Tidak disebutkan detail oleh gugus kuratif dari atau gugus tracing atau rumpun tracing dan juga kuratif dari gugus tugas COVID-19 dari rumah sakit mana sajakah mereka. Namun ada beberapa informasi yang kami dapatkan, sejumlah perawat atau tenaga kesehatan yang terpapar COVID ini mereka berasal dari Rumah Sakit Universitas Airlangga, kemudian dari klaster Asrama Haji Sukolilo Surabaya, di mana untuk klaster Asrama Haji ini memang pada Maret yang lalu ada pelatihan tenaga kesehatan haji Indonesia, dan kemudian dari pelatihan tersebut ada 47 orang yang kemudian terpapar COVID-19. Nah, yang perlu kami informasikan juga bahwa dari seluruhnya secara akumulatif ada 83 perawat yang terpapar COVID-19, 44 diantaranya ini sudah sembuh atau terkonfirmasi negatif. Artinya memang saat ini kondisi mereka sudah dalam keadaan sehat. Ini seperti yang disampaikan tadi oleh Ketua Rumpun dari tracing gugus tugas COVID-19. Saat ini berarti ada total sekitar 38 perawat yang tengah menjalani perawatan intensif di sejumlah rumah sakit di wilayah kota Surabaya untuk masa pemulihan mereka. Nah, seperti yang tadi juga sempat disebutkan oleh Nintya dan juga pertanyaan tadi disebutkan, mengapa banyak dari para perawat ini yang kemudian mereka terpapar di rumah sakit atau di ruang yang justru perawatannya untuk non-COVID. Tadi kami sempat mengonfirmasi dan juga menanyakan kepada Ketua Rumpun Tracing gugus tugas COVID-19, ada Dr. Kohar, mengatakan bahwa ada beberapa kemungkinan
kemungkinan para perawat tersebut ini terpapar atau tertular COVID-19. Seperti misalnya yang pertama adalah kemungkinan tertular dari para pasien tanpa gejala seperti di IGD atau di poli umum, poli khusus yang menyebabkan para perawat ini kemudian tertular COVID-19. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah ada pasien yang tidak jujur di awal saat dilakukan pemeriksaan. Nah, kemudian kemungkinan yang lain juga diduga para perawat ini tertular dari teman sejawat mereka yang menangani para pasien positif COVID-19 di ruang isolasi. Kemudian yang keempat, kemungkinan yang lain juga adalah para perawat ini terpapar atau tertular karena prosedur dari saat melepaskan APD ini tidak sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kemudian akhirnya tertular oleh APD bekas yang ia pakai atau perawat tersebut pakai atau tenaga kesehatan tersebut pakai. Sehingga ini artinya bahwa memang kemungkinan inilah yang membuat para perawat ini tertular atau terpapar COVID-19. Namun dari gugus tracing COVID-19 mengatakan mereka meminta juga dan mengimbau kepada masyarakat untuk tidak khawatir karena memang untuk para perawat ini saat ini sudah menjalani perawatan intensif untuk masa pemulihan, begitu Nintya. Baik, Sinta, tentu diprioritaskan agar para perawat ini sebagai gugus terdepan untuk merawat para pasien. Tapi bagaimana penanganan para perawat yang positif COVID-19 ini? Ya, penanganan terhadap para perawat yang positif terpapar virus corona baru atau COVID-19, tadi saya sebutkan ada sekitar 38 perawat yang saat ini sedang menjalani perawatan. Memang gugus tugas mengatakan saat ini mereka sedang ditangani oleh tenaga medis di sejumlah rumah sakit di wilayah Kota Surabaya. Di mana sajakah rumah sakit tersebut memang tidak disebutkan secara detail, namun mereka memastikan bahwa kondisi mereka saat ini sedang dalam masa pemulihan dan bahkan sudah ada 50% lebih yang sudah sembuh. Ada 44 orang yang sudah sembuh, sehingga memang diharapkan masa pemulihan ini segera bisa berakhir. Artinya diharapkan juga para 38 perawat ini segera sembuh begitu. Nah, dari gugus tugas COVID-19 juga melakukan upaya-upaya lain agar kemampuan dari tenaga kesehatan ini mereka juga tidak kewalahan. Salah satunya adalah dengan mendirikan rumah sakit darurat di Jalan Indrapura, Surabaya, di mana yang dipekerjakan di sana adalah para relawan dari Ikatan Dokter Indonesia untuk kemudian merawat para pasien terkonfirmasi positif dengan gejala ringan, tanpa gejala dan juga gejala ringan. Sehingga kemudian ini diharapkan dengan bagi tugas ini semuanya tidak menumpuk di rumah sakit rujukan COVID-19. Artinya hal ini dilakukan agar para tenaga kesehatan, terutama perawat, ini kemudian mereka tidak kewalahan dan juga bahkan tidak terpapar dari COVID-19. Kemudian upaya yang lain yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 adalah juga untuk memberikan semangat, edukasi dan juga sosialisasi terkait dengan protokol kesehatan agar mereka menggunakan APD lengkap saat melayani pasien. Begitu, Nintya. Sinta Maulidia, terima kasih dari Surabaya, Jawa Timur.